Rapid Podcast ini merupakan proyek dari tim Bubble Wrap, dari tim New Tab yang diadakan oleh Sekofra. Jadi hari ini tuh kita bakalan nge-review sebuah film. Sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nisa dari tim Bubble Wrap, dan hari ini saya nggak sendiri nih. Saya bareng seorang narasumber, yaitu Jihan Putri Azara, biasa dipanggil Jihan atau JJ, bebas mau panggil apa aja. Oke. Jadi dia ini tuh mahasiswi jurusan film dan televisi dari IKJ. Sebelumnya kita bakalan ngebahas film Parasite nih guys. Jadi info singkat tentang Parasite ini. Jadi film Parasite itu disutradarai oleh Bang Joon-ho. Betul. Parasite ini rilisnya tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Iya, tahun 2019. Ya. Terus Parasite ini banyak dapat penghargaan karena filmnya yang lumayan unik dan menarik. Salah satunya dia pemenang Oscar itu Ya. best, dia dapat 2 penghargaan itu. Parasite dia dapat Best Picture sama international film, maksudnya di luar film Hollywood gitu kan. Terus Parasite ini merupakan salah satu film pertama Korea Selatan yang dapat penghargaan. Film Asia malah, film Asia. Film Asia, maksudnya Best Foreign Country. Jadi di luar film Barat itu untuk pertama kali Parasite dapat nominasinya. Jadi kira-kira apa sih yang ngebikin Parasite ini beda dari film yang lain? Film Asia yang lain yang bahkan bisa sampai dapat penghargaan sedunia. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang film Parasite ini. Oke, jadi disclaimer ya buat Nisa dan buat semua teman-teman. Saya bukan film expert, semua apa yang aku jawab itu based on pengetahuanku, apa yang aku tahu sejauh ini. Jadi kalau ada yang salah atau Gak apa-apa kok, santai-santai. kita di sini lagi sharing-sharing aja kan. Iya. Terutama kita tuh butuh pandangan dari orang yang ada basic pengetahuannya gitu loh. Oke. Jadi langsung aja nih kita bahas tentang film Parasite-nya. Pas 2020 itu kan Parasite menangin banyak banget penghargaan. Jadi menurut kamu sebagai orang yang pastinya udah ngerti tentang dunia perfilman, Waduh. apa sih yang ngebedain Parasite itu dari film-film yang lain? Kalau menurut saya pribadi, kalau film Parasite itu uniknya tuh pertama ada di genrenya. Dan genrenya kan kalau menurut Nisa pas nonton dari awal sampai pertengahan bisa tebak ini tuh film apa sih sebenarnya? Film kalau kategori genrenya kira-kira film apa? Dari awal sih komedi sih. Komedi. Terus pas pertengahan itu mulai muncul suasananya itu tegang, ya, menegangkan. benar. Apalagi pas di akhir itu kayak sebelumnya kan saya belum tahu ada plot twist di akhir. Iya, benar. Tipikal kayak, film Bong Joon-ho emang begitu. Jadi kayak banyak banget genre yang ada di dalamnya. Nah, kalau genrenya sendiri itu Parasite itu genrenya thriller. Itu thriller. Tapi yang lucunya itu dia ngeklaim dia genrenya thriller, tapi thrillernya muncul di endingnya kan. Nah, jujur kalau saya sendiri nontonnya ngiranya tuh film Parasite itu film drama keluarga, kirain drama keluarga gitu. Saya juga berpikir gitu karena kan dari awal itu ceritanya tentang keluarga miskin yang berusaha cari uang, cari nafkah. Benar. Awalnya kan kayak ditunjukinnya tuh dari keluarga yang miskin ini dulu kan, gitu. Jadi kayak kiranya tuh bakal mengarah ke film sedih gitu, yang miris gitu kan, sedih film keluarga. Iya. Sampai si Park Seo Joon si ganteng dateng. Nah dari situ udah plot twist sih, plot twist kan buat penonton. Kayak ngerasa nggak sih Nisa kalau waktu nonton pas dia udah masuk si Kevin ini masuk ke rumah yang orang kaya itu, baru muncul komedinya. Dari awal kita nggak disuguhin apapun komedinya gitu kan, cuman
disuguhin tentang drama keluarga yang miskin ini. Jadi kita sempat bersimpati dulu gitu ke keluarga yang miskin. Nah, menurut saya sendiri itu yang jadi poin uniknya filmnya. Jadi kita kayak taunya si keluarga miskin ini miris gitu kan. Jadi penonton bisa simpati gitu ke keluarga yang miskin. Iya, sampai pertengahan film kita sendiri sampai bingung kan harus simpati atau enggak kan. Karena kan jadinya dia tuh kayak villain gitu kan. Iya, benar-benar cara buat masuk di keluarga kaya itu. Nah, terus kan Parasite juga dapat best cinematography, best picture. Nah, itu tuh kelihatan banget perbedaan cahayanya antara keluarga si miskin dan si kaya. Betul banget. Kalau kamu perhatiin yang dari shot di rumah basement itu cenderung kayak gelap gitu kan. Nah, bahkan kalau kamu perhatiin juga yang scene si miskin kan, sorry disensor itu. Yang keluarga apa sih, siapa sih namanya, keluarga Park. Keluarga Park. Nah, keluarga Park yang dia pas hujan-hujan itu pas ke rumah tuh sama sekali gelap. Jadi kayak benar-benar gelap. Nah, jadi kayak kelihatan kontrasnya bukan cuma dari cerita dan karakternya gitu, tapi dari sinematografinya bisa kerasa sama penonton kalau di scene rumah keluarga Kim dan keluarga Park tuh kontras banget gitu. Jadi kayak penonton bisa ngerasain benar-benar kesenjangan sosial. Ya kan kalau Nisa ngerasanya kayak gitu kan nontonnya kan. Iya. Nah, apalagi itu tuh rumahnya si keluarga Park itu di bawah basement. Iya, di bawah semi basement. Terus kayak kalau dari kamu nih yang punya pengalaman kayak syuting gitu, kira-kira itu susah nggak sih syuting di bawah basement gitu, terus dengan cerita yang seperti itu? Waduh, agak berat ya. Sulit sebenarnya kalau produksi itu, menurut saya kalau produksi sebuah film mau dimanapun pasti ada kesulitannya. Nah, kalau untuk produksi film itu mengukur kesulitan dan kemudahan produksi itu emang kita bisa tahu dari value produksinya gitu, kayak orang-orangnya, krunya gitu. Dan kita kan nggak tahu ya kalau misalnya di sana tuh maksudnya kesulitan di basement kayak gimana kan, kita nggak tahu workflow produksi dia di sana kayak gimana kan gitu. Terus ada tuh scene yang kayak abis hujan terus kayak isi kotoran-kotoran semua naik ke. Iya, benar yang terus si Jessica naik ke atas. Itu tuh pasti sulit banget ya syutingnya. Kalau secara teknis itu pasti susah ya, karena kayak adegannya banjir gitu. Terus yang saya perhatikan itu dari film Parasite, kayak dia tuh jarang ngezoom satu-satu muka. Iya, benar. Muka case-nya. Jadi kayak misalnya dalam satu scene itu dia ambil dari jauh, yang ngambil semua. Jadi kayak kita tuh susah buat fokus ke satu orangnya, tapi kita tetap dapat inti ceritanya gitu. Dan itu kalau misalnya kayak gitu, yang kalau saya sendiri tuh ngerasa kalau shotnya kayak gitu, si sutradaranya ini emang benar-benar memainkan gerak pemainnya gitu, nggak kalau tipikal film-film yang cut ya kan, kayak cut gitu kan, kayak dari shotnya dari Nisa dulu misal terus ke saya gitu, ke orang lain gitu. Tapi dia emang benar-benar mainin di mise en scene. Kalau di perfilman dia tuh mainin di mise en scene-nya. Jadi kayak apa namanya? Mise en scene. Mise en scene itu semua yang terlihat di layar. Semua yang kamu lihat di layar itu namanya mise en scene. Nah, si sutradaranya ini kerennya dia mainin di mise en scene-nya gitu. Jadi kayak benar-benar dipikirin sampai gerak pemainnya kan. Iya, gerak pemainnya. Jadi kayak benar-benar sinematografinya movement kameranya dimainin di situ. Terus ini Parasite kira-kira bisa jadi tontonan yang ditonton sekeluarga nggak? Kayak dari anak-anak
sama orang tuanya, kira-kira aman nggak? Kalau Enggak saya sih. pribadi ya enggak. Enggak, karena oh iya, Karena lupa, kan ada adegan iya 18 adegan 18 plusnya dan endingnya kan kasar kan. Hmm. Ada thrillernya kan. Jadi kayak emang cocoknya dinonton dan emang di bioskop itu Red. 17 plus Oh iya. itu. Iya lupa. Nisa nontonnya di mana? Di bioskop atau di Bukan di bioskop. Ah, Di platform lain. ya. Nah, terus apa lagi ya yang bisa dibahas? Dari keluarga, kita belum bahas dari tadi, dari keluarga si kaya nih. Nah ini tuh keluarga si kayanya kan yang kita tahu dari realita itu banyak yang antagonis gitu. Terus di film Parasite-nya itu dia kayak polos banget nggak sih anunya, apa, karakternya kayak nerima-nerima aja. Masih orang kayanya ini. Kayak ini tuh kesenjangan sosialnya itu nggak ada yang perbedaan yang betul-betul jelas, apa sih namanya, sifatnya gitu. Iya. Nggak ada yang betul-betul kita tuh, kalau saya pribadi nggak tahu yang mana antagonis, yang mana jadi protagonis. Kalau menurut Jihan gimana? Justru emang kayak gitu. Kayaknya kalau menurut saya juga sih nggak bisa dapet siapa protagonis, siapa antagonisnya gitu, karena masing-masing karakternya tuh punya porsi masing-masing dan pas banget gitu, kayak sampai-sampai penonton nggak bisa apa ya, sebagai, kalau misalnya saya kan kalau nonton film selalu posisikan sebagai penonton awam juga kan, kayak nggak mau ke distract sama teori-teori. Iya, sama teori-teori gitu, kayak berat banget gitu kayaknya nonton film. Terus tapi mau nggak mau pasti ada lah kayak pikiran. iya, itu benar banget, itu pas udah masuk kuliah tuh kayak gitu. Nah tapi kalau di si Parasite ini, dari judulnya aja Parasite, kita tuh sebenarnya nggak tahu Parasite siapa. Antara si miskin atau si kaya, kita kayak dibuat bingung gitu. Iya. Parasite-nya siapa sih? Iya, dan emang benar-benar punya porsi masing-masing. Yang si Keren kaya sih emang Bang John. Iya, si kaya apa, keluarga Kim ya yang kaya. Keluarga Kim kayak emang gampangin banget uang gitu, kayak gampangin kayak semuanya bisa lancar dan mulus gitu. Iya, benar. Nah, sedangkan si miskin memanfaatkan itu gitu. Dia manfaatin itunya ke karakter yang keluarga Kim itu. Oke. Jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, gimana menurut kamu, pandangan kamu tentang sinematografi yang ada di film Parasite ini? Dari Nisa sendiri perhatiin nggak sih kalau misalnya film Parasite ini tuh nggak apa ya, shotnya tuh statis gitu, kayak tenang. Moodnya kayak tenang gitu kan, kayak nggak ada konflik. Iya, nggak ada shake, kecuali yang scene ending yang di taman itu, yang pas acara ulang tahun. Nah itu baru kerasa kan, itu pun nggak terlalu shaky gitu dari awal film, yang shot apa, Kevin main HP itu cari wifi dari atas ke bawah. Kalau perhatiin lagi endingnya, jadi kayak opening sama endingnya tuh kayak sama gitu kan. Endingnya juga yang pasien nulis surat, ya kan, sama kan, shotnya dari atas terus turun ke bawah gitu kan. Iya, itu kalau sinematografinya di film Parasite ini tuh cenderung konsisten gitu. Sutradaranya dia konsisten gitu dari sinematografinya dari awal sampai pertengahan sebelum akhir. Kayak tadi kan yang udah di-mention tadi, yang shot, kalau menurut Nisa shotnya kayak nggak ada yang apa, fokus ke yang dan yang pakai editing cut to cut gitu kan, cuman full shot gitu, kayak langsung nunjukin semua karakternya gitu dalam satu shot gitu kan. Dia emang nggak banyak shotnya film Parasite, dan cenderung moodnya tenang gitu dari movement kameranya. Kan sekarang kita lagi kebanyakan gabutnya karena di rumah terus, lagi PPKM kan sekarang guys. Terus biasanya kita tuh bingung mau nonton film apa. Kira-kira mungkin dari Jihan bisa kasih rekomendasi film yang seru, terus dari unik gitu. Nah, saya punya satu
recommended film itu film romance. Judulnya 500 Days of Summer. Udah nonton belum? Belum. Nah itu keren banget itu, sumpah. Itu kayak film romance. Sebenarnya sederhana gitu, tapi kayak ada yang beda gitu dari film romance biasanya. Karena kalau saya sendiri suka film romance, tapi kalau yang film romance menye-menye juga nggak suka gitu kan. Tapi yang 500 Days of Summer itu harus harus nonton, itu keren. Sama ada lagi satu film romance, dan kalau anak psikologi kan, nah itu bagus banget sih karakternya, kayak kalau didalamin sama anak psikolog kayak judulnya itu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, oke. Itu film barat ya? Iya, film barat. Oke, nanti bakalan film saya barat. coba nonton. Yeah. Jadi segitu dulu dari kami. Terima kasih banget buat Jihan udah meluangin waktunya. Aku yang makasih loh udah diundang di sini. BTW ini kita tetap matuhin protokol kesehatan ya, guys. Iya, contohnya kita jaga jarak ini. Asal jangan jaga jarak ke dia. Iya. Nah, thank you banget buat kalian juga yang udah nonton sampai sini. So, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia, guys. Oke? Dadah. Dadah. See you on our next project. Bye.